Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Harudi Channel. Pada kesempatan malam ini kita mau ada terapi. Biasa dengan Bapak Oding, nama panggung. Nama aslinya Bapak Abdul Rahman. Kali ini kita akan terapi lintah. Terapi lintah ini kebetulan ada pasien. Kita tanya langsung aja pasien apa keluhannya, oke? Selamat malam, Mas. Mas ini mau terapi lintah? Iya. Apa Mas keluhannya yang dirasakan? Salah satunya ketegangan syaraf sama Ketegangan syaraf. insomnia. Oh, insomnia. Oh, Pak, berarti kalau ketegangan saraf sama insomnia bisa Pak pakai lintah, Pak? Insya Allah bisa. Oh, oke. Karena gimana ya? Lintah. Ini kemarin udah sebutkan bahwa Hirudin. Nah, terus banyak zat-zat lain yang bisa mengelastiskan lagi pembuluh darah yang mengeras. Oh iya. Dan saraf-saraf itu insya Allah akan lebih rileks. Nah, jadi yang agak sulit tidur akan bisa nyenyak lah. Oke. Ayo teman-teman, kita jangan terlalu lama berbincang-bincang, kita langsung saja ke prakteknya. Oke. Ayo silakan Pak. Kita baru lagi hajar lagi. Ya, udah mulai. Kalau dia mengangkat berarti udah mengunci. Oh, sudah mengunci Pak. Kalau tidak mengangkat berarti belum mengunci. Nah, yang mengunci itu giginya. Oh, Jadi gigi itu bukan untuk melukain, tapi hanya mengunci saja. oh gitu Pak. Nah, ini nanti jalur-jalur saraf ini lebih rileks lagi. Sudah terasa? Gigitan kayak gigi semut? Sudah terasa? Belum. Belum. Semoga tidak sih. Oh, oke. Nah, sudah mulai. Sudah mulai terasa ya gigitannya? Sudah satu di gigi Pak. Baru satu. Berapa? Cukup dua saja. Cukup dua saja. Satu Ini lagi udah nempel masih- nih lintahnya nih. Sudah. Nah, Bagi teman-teman yang Nah, punya keluhan dilap yang lagi. sama, yaitu ketegangan saraf dan insomnia ya, susah tidur, boleh pakai lintah. Harus dipancing sampai darahnya keluar. Ini menggunakan alat bekam. Ini alat bekam Pak ya. Iya. Tuh, alhamdulillah belah sini ada darahnya. Yang tadi agak sulit. Di sini darahnya beku. Di sini darah sini beku. Nah, di sini tidak beku, makanya langsung keluar darah. Oke, sudah terasa? Di sini udah mulai mengunci? Nah, oke. Cukup dua saja. Iya. Center. Ih teman-teman, lihat teman-teman. Akan elastis lagi, akan rileks. Makanya dia akan nyenyak. Lama nih Pak bergelut di bidang pengobatan lintah ini Pak? Alhamdulillah sudah hampir 10 tahun lah. Oh, hampir 10 tahun? Iya. Berarti Bapak udah menguasain semua taktik tentang lintah ini Pak ya? Insya Allah. Ada jalur-jalurnya khusus Pak? Ada titik-titik khusus. Oh, ada titik-titik khusus. Kami menggunakan ada titik bekam, titik akupunktur, dan titik zona. Oh, titik zona? Iya. Kalau titik bekam itu ada beberapa tempat, Iya. sifatnya untuk secara global. Tapi kalau untuk organ-organ tubuh, contoh buat jantung segala macam, kita menggunakan titik akupunktur. Contoh, andaikan dia sakit jantung, kita di zona sini. Pokoknya lintah itu yang dekat ke organ saja. Sebenarnya bebas di mana aja bisa. Contohnya penyakit jantung mau ditempel sini juga bisa. Cuman kan lambat nyampe ke jantungnya. Karena intinya dia memasukkan serum, mengencerkan darah. Oh iya. Contohnya hipertensi. Hipertensi darah tinggi. Kenapa dia hipertensi? Karena darahnya kental. Sehingga jantung kerja berat. Maka dibilang ya hipertensi itu penyakit jantung. Tapi ada juga hipertensi yang sifatnya pengerasan pembuluh darah. Itu agak sulit. Agak sulit itu. Agak sulit. Berarti kalau hipertensi Pak, pengerasan pembuluh darah, bisa pakai lintah Pak? Insya Allah bisa.
Cuman tidak bisa sekali, mungkin sampai 3 kali lah. Tapi kalau hanya pengentalan sekali juga cukup. Oh, kalau hanya pengentalan cuma sekali. Iya. Bapak tahu nih sejarah lintah ini, Pak? Eh, Pengobatan lintah ini bisa iya. dari mana gitu? Kok bisa metodenya lintah gitu, Bapak? Iya, pertama kali dikembangkan oleh Ibnu Sina, dokter Islam pertama ya. Oh, dokter Islam. Terus dikembangkan lagi di Prancis, Hmm. Inggris, Jerman, Rusia, dan China. Wow, ternyata banyak yang pakai terapi lintah. Indonesia belum begitu lama. Kita tertinggal dunia terapi lintah itu. Tapi Bapak ini udah 10 tahun lah, Pak ya, udah paham lah. Berarti kalau untuk penyakit yang lain Pak lintah bisa, Pak? Bisa. Salah satu contohnya untuk amandel. Amandel. Nah, amandel itu identik biasanya penanganan harus dipotong. Ya. Tapi sebenarnya kenapa akan terjadi amandel? Amandel penyebabnya adalah peradangan tonsil. Peradangan tonsil. Kalau radangnya dihilangkan, insya Allah amandelnya hilang. Oh, gitu. Sakit gigi. Sakit gigi juga. Sakit gigi contoh, andaikan dia udah otek, kadang harus biasanya copot. Kenapa dia? Karena di situ ada abses di gigi itu. Nah, absesnya diserot, dimasukkan antibiotik dan serum, saraf-saraf giginya akan kuat lagi. Oh, berarti buat amandel, buat gigi, sakit gigi juga bisa, teman-teman. Ada lagi Pak kegunaan yang lain? Oh, banyak. Contohnya wasir atau ambeien. Ambeien itu juga bisa, insya Allah. Karena ambeien itu dia ada namanya parises. Parises kan identik di kaki, tapi dia parisesnya di anus. Oh, di anus parisesnya. Karena gesekan dari pases dia akan bengkak. Dengan lintah biasanya sekali juga cukup. Oh, sekali juga cukup ya, Pak? Iya. Jadi proses kerja lintah kalau untuk ambeien itu menyedot apa Pak? Penyakitnya gitu Pak? Iya. Jadi menyedot absesnya, nanahnya. Oh, nanahnya disedot gitu? Iya, disedot. Dia memasukkan antibiotik ampinisilin untuk mengobati radangnya. Ternyata ada penjelasan ilmiah tentang pengobatan itu. Termasuk juga lintah, teman-teman. Bagi teman-teman semua yang mungkin mengalami gangguan penyakit seperti saraf tegang, amandel, sakit gigi, apa tadi Pak? Varises ya? Varises. Terus diabetes juga bisa. Diabetes juga bisa tuh. Dengan lintah. Iya. Masih ada lagi Pak yang kegunaan lintah itu Pak? Banyak. Contoh kita nerangin masalah diabetes. Diabetes kenapa? Ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu apa itu Pak? Tipe 1 dia itu produksi insulin, cuman insulinnya rusak. Oh, insulinnya rusak. Ada yang dia totalitas tidak produksi insulin. Kadang-kadang kalau orang normal nih, kita ketika bergerak perlu energi ya. Iya. Nah, energi itu kan dari glukosa. Iya. Nah, proses dari glukosa ke energi namanya asam laktat. Itu bagi orang yang normal. Iya. Nah, asam laktat itu bikin pegal di otot. Namun bagi yang diabetes, energinya itu diambil dari lemak. Makanya kalau kena diabetes drastis kurus. Oh, gitu. Karena diambilnya dari lemak. Nah, sampah dari proses pembuatan energi dari lemak itu namanya racun. Toksin. Makanya dia itu dibilang silent killer, bisa merembet kemana-mana. Oh, karena gitu. sampah energinya itu tadi dari lemak. Gitu. Terus kalau untuk lintah itu Pak, dia menyedot energi yang sampah-sampah itu Pak, apa bagaimana Pak? Begini. Untuk diabetes. Kalau diabetes kan dia karena tadi tidak bisa produksi insulin itu buat kontrol gula. Oh, buat kontrol gula. Makanya dibilang diabetes itu kencing manis. Oh, kencing manis ya bahasa kitanya gampang-gampang. Karena tadi ada sampah racun, dia merembet kemana-mana, bisa ke jantung, ke mata, terus ke tidak bisa bangun. Iya. Ereksinya tidak bisa bangun. Nah, kadang-kadang kalau saraf-sarafnya udah mati, akan terjadi gangren. Gangren itu yang warna hitam.
Iya, Contoh iya. di kaki. Biasanya di medis itu dipotong, diamputasi. Oh iya, kalau di medis dia harus diamputasi, Langsung Pak, ya, diamputasi kalau dipotong udah ya. gangren karena saraf-saraf udah mati. Oh. Dengan lintah saraf itu bisa hidup lagi. Oh, dengan lintah saraf itu bisa kembali Jadi normal tidak gitu, Pak? perlu diamputasi lagi. Oh, tuh teman-teman tuh yang punya keluhan tuh diabetes, kalau di rumah sakit harus kata bapaknya kalau pakai lintah saraf-saraf itu bisa Bisa hidup lagi. hidup lagi, karena lintah itu kan mengandung apa, Pak? Banyak zat. Banyak Ada zat. 17 zat yang sudah ditemukan itu. Ada 17 zat Mm-mm. dalam lintah. Terus tapi ada kontraindikasi juga nih. Oh, lintah ada itu. kontraindikasi, Pak. Apa itu, Pak? Contohnya orang yang habis operasi dia di kemoterapi. Hmm, Nah, kalau di kemo kan biasanya dihancurkan seluruh sel tubuh, iya. seluruh selnya, supaya akan tumbuh sel baru. Iya. Nah, dengan adanya terapi lintah, dia bisa hancur karena Oh. sel baru. Gitu. Makanya tidak boleh untuk yang sudah kemoterapi. Oh, bagi teman-teman yang sudah kemoterapi tidak boleh terapi pakai lintah, Pak, ya? Ya, karena bahaya. Karena Terus bahaya. ada lagi hemofili. Apa itu Hemofili Pak? itu tidak terkendali pendarahan. Pendarahan tidak terkena kekurangan trombosit. Oh, Iya. Terus gagal ginjal juga dengan lintah agak sulit gitu. gagal ginjal ya, Pak? Ya. Penyakit berat itu. Iya, berat. Iya. Nih untuk teman-teman yang punya keluhan-keluhan seperti tadi yang Bapak Abdurrahman sampaikan, bisa terapi dengan Bapak Abdurrahman. Mm-mm. Nanti alamat sama nomor teleponnya saya cantumin di deskripsi. Pak, ini mau nanya nih, Pak, masalah harga, Pak. Harga untuk terapi lintah nih, Pak. Oh. Kira-kira kan berapa, Pak? Biar pemirsa atau teman-teman tahu siapa ya, Pak, siapa tahu mau nyoba terapi gitu, Pak. Kalau untuk harga kita hitung per ekor. Oh, hitungnya per ekor, Per Pak. ekor, iya. Jadi per ekor 20.000. Cuma Kami 20.000. termasuk. Iya. 20.000 per ekor. Kalau panggilan ya ditambah dengan ongkos bensin lah. Nah, kalau itu kalau datang ke tempat praktek, tapi kalau untuk teman-teman mau manggil atau suruh datang ke rumah mungkin ada tambahan apa, Pak? Bensin. Ongkos bensin, Pak, ya. Oh. Cuman 20.000 per titik, per Pak, ya. lintah. Per lintah ya. Iya, iya. Berarti nanti tergantung berapa titik, berapa Iya. lintah yang harus Nah. apa itu, Pak? Digigitin lah ya. Digigitkan, iya. Contoh kalau untuk stroke kita bisa menghabiskan 12 ekor. Kalau untuk stroke teman-teman bisa bisa sampai 12 ekor. 12 ekor, ya. Oh, ternyata bisa untuk stroke, Pak, ya. Insya Allah. Stroke itu Stroke diakibatkan adanya pecah pembuluh darah.